bagi jemaah haji lunas tunda, maka tidak perlu ada pembebanan lagi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat kita ini dijeda menunggu perbaikan dokumen dari Pak Dirjen, karena ada beberapa hal catatan kita yang mengalami beberapa perbedaan. Karena jeda itu kita sempatkan juga sholat maghrib. Karena itu kami meminta langsung saja pemaparan Pak Dirjen kembali menunjukkan apa yang sudah menjadi kesepakatan yang tadi malam, dan dengan kesepakatan itu nanti kita lihat dulu di BPKH nanti kira-kira pemakaian nilai manfaat setelah ketemu ya Pak Dirjen, setelah ketemu kesepakatan nanti kita lihat di BPKH pemakaian nilai manfaat yang kita coba di jamaah tunda 2020 tidak dibebankan, itu berapa nilai yang kita pakai. Kemudian lunas tunda di 2022 berapa yang kita bebankan dan berapa yang kita pakai, sehingga nanti kita lihat persentase dari pemakaian nilai manfaat dengan beban jamaah. Kalau proporsinya sudah tepat, saya kira itu sudah mendekati ke keinginan kita untuk memberi kemudahan bagi jamaah, tapi juga menjaga keberlanjutan sustainable keuangan haji. Dan sekaligus kita nanti akan coba membuat beberapa rekomendasi perbaikan penanganan perhajian kita tahun-tahun mendatang. Kami kira silakan saja Pak Dirjen. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua yang saya hormati dan juga para pimpinan dan anggota Panja. Kami ingin menyampaikan beberapa hal sebagai kelanjutan dari pembahasan kita terkait dengan BPIH. Yang pertama adalah mengenai konsumsi makan ya, yang kami usulkan untuk kali ini ada 17 real 17,50 ya. Kemudian juga untuk akomodasi yang di Makkah itu 4.250. Kami akan berusaha untuk melakukan efisiensi dengan berbagai modifikasi di lapangan dan dengan data yang kami miliki agar efisiensinya bisa didapatkan, dan pada saat yang sama kami bisa memberikan jaminan pelayanan yang baik untuk jamaah haji Indonesia. Yang ketiga, untuk pelayanan masyair, sebagaimana kami sampaikan bahwa secara keseluruhan itu adalah 4.567,75 yang nomor 4, dan itu hasil dari negosiasi kami dengan Masyarik ya, di mana sebelumnya angkanya 5656, dan untuk khusus layanan masyairnya itu dari 3.900 menjadi 2.975. Dengan demikian, untuk BPIH yang kami usulkan pada kesempatan kali ini adalah 90 juta 23.000 rupiah ya, dengan komposisi ya, 49 juta 812.700 rupiah ya, dengan nilai manfaat 40.211.298, atau untuk BP-nya kami mengusulkan 55,3%
dan untuk nilai manfaatnya adalah 44,7%. Demikian Pak Ketua dan para anggota yang kami hormati, mudah-mudahan usulan ini menjadi bahan bagi kami untuk bekerja lebih lanjut dalam menyiapkan operasional ibadah haji 1444 Hijriah. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua, saya usul. Ya. Saya kira ini adalah gambaran umum tentang BPIH. Karena situasinya kita berbeda di tengah transisi, maka formulasinya harus dibedakan. Dibedakan dalam konteks, dan ini juga harus masuk di dalam kesimpulan soal pertama, ya. Kita sudah menyepakati, katakanlah formulanya seperti ini. Kita bicara dulu soal formula bagaimana BP dengan nilai manfaat, formula umum, persentasenya. Yang kedua, kalau kita sepakati bahwa nilai BP lebih besar daripada nilai manfaat, saya kira ini sesuatu yang cukup baik dalam konteks bagaimana kita menjaga sustainabilitas dan keadilan nilai manfaat. Saya kira itu keputusan politik yang sangat baik buat kita. Yang kedua, karena konteksnya adalah transisi, maka kita harus menyepakati dulu keputusan politik bahwa bagi jemaah haji lunas tunda, maka tidak perlu ada pembebanan lagi. Termasuk ongkos biaya haji dalam konteks tahun 2021 dan 2022. Tergantung dari seberapa besar nilai manfaatnya. Nah, yang ketiga, karena itu Ketua saya mengusulkan supaya dengan formula seperti ini kita minta kepada BPKH ya untuk menyesuaikan terhadap keputusan politik yang pertama dan yang kedua. Ya, yaitu bagaimana kalau misalnya lunas tunda itu tidak ada pembebanan, dan untuk tahun 2021 disesuaikan dengan virtual account mereka serta pelunasannya berapa gitu, itu nanti kita minta BPKH untuk bisa menjelaskan, karena pasti penggunaan nilai manfaatnya akan berbeda, akan lebih besar. Jadi, dan itu saya kira harus diputuskan dalam rapat panja, karena itu bagian dari kesepakatan dari BPIH secara keseluruhan, secara global. Enggak, saya kira gini, saya cuma menambahkan, karena Pak Aceh yang jawab, saya cuma menambahkan jawaban Pak Aceh. Kalau dituangkan. Iya, makanya harus diuangkan. Jadi gini, coba dipastikan dulu Pak Dirjen, informasi yang pasti ini, jangan lagi apa namanya, perkiraan. Yang lunas tunda yang pasti itu berapa orang? Nah, itu akan ada selisih 35 dengan 49, berapa itu, ya kan? 35 sama ke 49 itu yang rata-rata. Itu berapa duit tuh, ya kan? Itu artinya harus ditutupi oleh BPKH nilai manfaat, ya kan? Berapa orang yang sudah lunas tunda tahun 2020 sampai sekarang, ya mereka karena sudah lunas, ya namanya lunas ya tidak boleh lagi bayar kan? Ya. Itu berapa orang? Terus langsung dirupiahkan saja. Karena harus didetailkan di Ketuanya, karena itu juga harus ada di Kepres, ya kan? Yang lunas tunda tidak bayar lagi, itu berapa nilai manfaat yang dibebankan, sama yang tahun ini ya memang normal, jadi 40. Ada lagi yang 2022. Hah? Ada lunas tunda 2022. Ya makanya pokoknya yang lunas tunda itu kan nggak boleh lagi bayar, itu didetailkan gitu loh. Ya. Dimunculkan uangnya di sini, jadi konstruksinya tidak global begini, jadi mungkin diterjemahkan langsung dengan kata-kata, misalkan lunas tunda sebanyak 85.000 jamaah. Karena kan kita kota udah tahu nih, ya kan? Dipakai sekian. Dipakai sekian, yang kota yang sudah lunas tunda berapa, yang belum lunas berapa, itu langsung diterjemahkan dengan angka-angka gitu loh. Nah, bisa nggak itu di breakdown ke angka-angka oleh timnya Pak Dirjen atau dari Sekretariat Komisi 8? Enggak, sambil dikerjakan ya BPKH ya, dikerjakan. Termasuk enggak juga kita kerjakan biar ada pembanding, biar nggak duduk-duduk aja di belakang, itu ada kerjaan gitu kan. Ketua, ya, Ketua. Ya, Pak. Ketua. Ya. Budia dulu. Bentar, Pak. Ketua. Budia dulu. Oh, oke. Ada 3 kolom berarti. Yang 1 2023, 2022,
dan 2020. Nah, nanti nilai manfaatnya total berapa triliun. Tapi yang jadi pertanyaan juga adalah virtual account-nya ikut bertambah atau berhenti setelah ada kata lunas tunda. Virtual account-nya tambah apa enggak? Yang 2020? Nambah. Nah, itu berarti tinggal diakumulasi di 3 kolom itu. Ya betul, virtual account-nya mesti dicantumkan juga, Pak Dul. Jadi dari virtual account itu total kekurangannya berapa, itulah yang ditutupi oleh nilai manfaat, kan begitu kan? Ya, yang lunas tunda. Coba itu dulu tuh, disandingkan datanya. Ketua. Jadi gini Ketua, mohon maaf tadi saya agak istirahat sebentar. Tahu ini sudah ada satu pembahasan yang detail tadi dari angka-angka yang disampaikan tadi, termasuk adalah biaya yang katakan biaya operasional. Nah, angka ini memang tidak pengaruh dengan BIPIH. Dan ini terus terang rapat hari ini kita lengah. Dan jangan diputuskan dulu. Saya nggak setuju. Persoalannya ada karena apa? Kok pengaruhnya kecil? Iya betul. Karena kita tidak membahas angka yang besar. Angka yang besar adalah belum kita sepakati dan jangan kita putuskan. Pertama, persoalan masalah tiket Garuda. Yang kedua, persoalan masalah catering. Yang ketiga, persoalan masalah hotel. Itu belum ada keputusan, Ketua. Belum ada keputusan, belum ada kesepakatan artinya. Belum ada kesepakatan di antara masalah kita, internal fraksi, belum ada kesepakatan. Saya cuma maksudnya gini Pak Dirjen, ini kan masih banyak ya aspirasi yang berkembang di kalangan teman-teman terkait 3 poin ini. Dan sebenarnya kalau saya dari pagi mencermati yang belum ada titik temu di 3 poin ini sebenarnya. Kalau yang kita bahas tadi itu kan maaf itu penting, tapi itu kan kalau kita akumulasi signifikansi turunnya kan tidak seberapa itu kan. Nah ini teman-teman masih berharap ada penurunan yang relatif agak besar gitu kan. Dan ternyata tempatnya itu di 3 titik itu, di penerbangan, kemudian catering dan hotel. Nah ini mungkin yang perlu kita rasionalisasi ya, sehingga titik temunya itu bisa tetap para jamaah melaksanakan ibadah dengan khusyuk gitu kan. Tentu kita tidak mau juga hanya sekedar menurunkan. Nah makanya teman-teman mungkin yang punya pikiran 15, 13 untuk catering, mungkin kita perlihatkan yang mana tempatnya, cateringnya yang mana yang bisa secara segitu kan, supaya ada sandingan kita gitu kan. Karena kita juga tidak bisa berspekulasi Pak. Nah karena masalah waktu, saya sih setuju aja sampai seminggu pun baru diputusin nggak ada masalah. Tapi kan yang kasihan jamaah. Jamaah ini kan hanya dibatasi waktu 1 bulan untuk melakukan pelunasan. Gitu. Jadi mungkin saya kira gini, kita konsen ke 3 poin dulu ini Pak Dirjen, Pak Ketua. Ya. Supaya kita ketemu titiknya. Kalau enggak kan ini molor terus kan. Berapa sebenarnya catering yang lebih rasional, hotel, pesawat, mudah-mudahan Pak Irfan masih. Kalau semalam kan udah ampun-ampun, diminta turun 1 juta, bisanya hanya 200 ribu. Bayangin Pak, yang nego sudah bukan kita, Pak Menteri udah nego langsung ke dia, manggil dia ke atas. Jadi tolonglah kalau bisa turun-turunilah, sehingga angka yang diinginkan teman itu saya kira memang bisa kita wujudkan hari ini. Gitu kan. Supaya selesai lah. Walaupun sebenarnya di angka 90 sih, ya kalau menurut saya pribadi ya, sebenarnya sudah mendekati itu kan. Cuma mungkin teman-teman ini masih mau melihat berapa sih sebenarnya harga di Arab Saudi itu yang namanya hotel, yang namanya catering, itu kan. Berapa sebenarnya. Itu mungkin yang teman-teman mendengar itu kan. Ya, langsung aja Pak Dirjen, kemarin usulan mengenai akomodasi itu berapa,
dan yang sudah menemukan angka menjadi 90 itu berapa. Demikian juga dengan yang lain, termasuk penerbangan, termasuk konsumsi. Baik, untuk biaya penerbangan yang sudah disepakati ya, bersama dengan Garuda, dan kami memasukkan di dalam sistemnya juga bersama-sama agar tidak ada lagi berubah gitu ya. Sambil salaman itu adalah, betul Pak Ade ya, langsung depan komputernya, itu adalah 32.743.992 rupiah. Begitu Pak Ade. Kecuali ada penurunan lagi. Nih. Kecuali ada penurunan lagi Pak Ketua. Itu dari berapa? Itu dari asalnya adalah 33,9, kemudian turun dalam negosiasi pertama 500, negosiasi kedua 500, negosiasi ketiga 500, ini ketiga 212 gitu ya. Jadi ini kita nego ke 212. Jadi turunnya 212 dolar nggak apa-apa. Ya, maksudnya total itu dari awal. Jadi Garuda sekarang berapa angkanya? 32. 32.743.992. Nah ini pertemuan tadi malam, nggak tahu kalau sore ini masih ada penurunan, mungkin nanti kita lihat. Ya. Nggak, sebenarnya kalau penerbangannya harusnya jangan hanya Garuda yang dihadirkan, Pak. Saudi juga harus dihadirkan gitu loh. Kemudian yang terkait dengan Saudi ikut Garuda. Masyair, Pak Buhori. Jadi masyair itu masuk ke kita angkanya adalah 3.900 Pak. Ya. 3.900 itu adalah untuk khidmatul masyair. Ya. Harga awal. Jadi 5656 itu kan total Pak. Nah kemudian mereka masuk untuk khidmahnya itu 3.900 ya. Pertemuan pertama kita bisa menurunkan sampai 36, kemudian bulan Desember itu kita bisa turun sampai 3.300. Karena waktu itu kami sudah diberikan informasi oleh Kementerian Haji untuk masyair itu harus sudah kontrak pada tanggal 8 Januari Pak. Nah kemudian awal Januari kami bernegosiasi lagi, muncullah 2.000, kami menahan untuk tidak di atas 3.000, muncullah 2.975, atau kemarin kami bisa menurunkan 1.024 rial Pak. Nah waktu itu sudah disepakati, kemudian sudah bersalaman, tapi kemudian 2 kali dari pihak masyair, syarikah meminta kami, karena yang lain kontrak gitu ya, meminta kami untuk melakukan kontrak dengan mereka. Tetapi kami posisinya bahwa dalam aturan yang kita miliki, kita bisa kontrak apabila semuanya sudah bisa disepakati di dalam forum DPR Pak. Gitu. Oleh karena itu kami 2 kali mundur bertemu, tidak bisa melakukan komitmen, tetapi komitmennya baru secara verbal Pak. Gitu ya. Dan dari itulah waktu Bapak-bapak kunjungan ke Saudi, hari terakhir itu adalah pertemuan negosiasi lagi sampai jam 11 malam. Mereka kemudian minta kepastian karena harus disiapkan segala macamnya, dan kemudian muncullah isu tentang pajak itu. Gitu ya. Alhamdulillah tadi malam karena kita ini akan segera memutuskan, kita bisa sampaikan bahwa Indonesia akan segera memutuskan, dan mengenai pajak kita ingin tekan lagi, dan alhamdulillah saat ini bisa. Jadi tinggal persiapan kontrak gitu Pak. Terima kasih. Kami kira kita kembali lagi seperti usulannya Pak Ketua tadi, ya sudahlah kita konsen dengan 3 hal ini saja dulu supaya bisa kita selesaikan, karena memang ada perbedaan-perbedaan yang tertulis dari tadi malam dengan sore hari ini. Pak Dirjen, akomodasi itu berapa, konsumsi berapa, kemudian living cost berapa, apa sebetulnya?
Pak Ketua, saya usul kita selesaikan penerbangan dulu. Karena kemarin penerbangan kan kita minta dibuat opsi koordinasi antara BPKH dengan Garuda. Sampai hari ini belum dijawab. Yang saya usulkan itu ada istilahnya apa KSO ataupun sewa, itu efektif mengurangi cost-nya karena nggak perlu nukar dolar lagi. Itu mungkin kita dengarin dulu gimana. Kita dengarkan supaya BPKH-nya, tolong dong BPKH yang jawab itu. Bukan BPKH yang menjawab, Garuda yang menjawab. BPKH dan Garuda lah. Iya, BPKH kan sudah berkenan menyiapkan uangnya, tapi ada gunanya nggak buat Garuda? Kita dengarkan. Kita udah nanya sebenarnya, tapi turunnya juga tidak sangat signifikan selesainya. Tapi Pak Irfan aja jelasin deh. Ya, terima kasih. Jadi pilihannya ada dua, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah karena kontrak Garuda itu dengan Departemen Agama dan terms of payment selama ini mengikuti aturan yang ada di Republik ini 4 kali terms of payment, 30% dan terakhir setelah selesai semuanya 10%. Pilihan kita pertama adalah merubah terms of payment itu menjadi 90-10. Namun demikian nampaknya pilihan itu agak tidak masuk akal karena tidak sesuai dengan aturan yang ada di Republik ini, di mana kontrak ditandatangan dibayar 90%. Pilihan yang kedua adalah BPKH melakukan kerjasama dengan Garuda. Masalah yang pertama muncul adalah bahwa kami sebagai sebuah entitas itu masih equity-nya negatif, sehingga dari sisi BPKH mungkin akan sangat kesulitan memperoleh persetujuan untuk melakukan kerjasama investment atau pinjaman ke perusahaan seperti Garuda. Kalau kemudian menggunakan SPV seperti bank akan kena perlakuan NPL dan sejenisnya yang juga akan mempersulit peminjaman itu. Yang kedua pilihan yang ada itu bila dibayarkan di depan untuk Garuda, saving yang hanya kita bisa peroleh sekitar 28 miliar atau kalau kita hitung sekitar 200-an ribu per penumpang memang itu. Persoalannya adalah mekanisme mana yang bisa kita ambil, ini yang masih menjadi pertanyaan. Yang paling memudahkan memang adalah terms of payment-nya dirubah jadi 90-10, tetapi ini mungkin akan perlu dicek lebih detail dan rasanya tidak mungkin sebuah lembaga seperti Kementerian Agama melakukan kontrak dengan institusi lain kemudian membayarkan 90% upon signing kontrak. Ini kelihatannya agak kesulitan nanti Departemen Agamanya. Demikian. Baik, Ustaz. Ya, izin Bapak, untuk dari BPKH sendiri sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dirut bahwa memang mengenai terms of payment itu ranahnya memang ada di regulasi yang pertama. Sementara untuk kerjasama pembiayaan itu kalau kita sudah diskusi dengan bank dan memang ternyata cost of fund dari banknya itu sendiri lebih tinggi daripada pinjaman yang didapatkan Garuda di tempat lain gitu. Jadi artinya tidak ada titik temu dari sisi rate. Yang kedua dari sisi regulasi Pak. Kalau misalnya kita langsung memberikan pembiayaan tadi itu secara rating Garudanya memang tidak masuk ke dalam ketentuan gitu. Karena kan equity-nya negatif dan sebagainya. Sehingga ini yang kalaupun kita mencoba untuk mencari jalan keluar, mungkin tidak dalam waktu dekat ini Pak. Kita harus cari ketentuan regulasi yang kira-kira bisa menyiasati. Mungkin kita lagi berpikir untuk next-nya Pak, jangka panjangnya kita akan coba cari opportunity yang baik ya, sesuai dengan ketentuan. Namun untuk sampai dengan musim haji ini kelihatannya butuh waktu Bapak. Terima kasih. Baik, kalau begitu kira-kira Pak Irfan hasilnya apa? Ya, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, kami memang tadi malam sudah menurunkan tanpa sadar kita menyebutkan angka 212. Tidak punya maksud apa-apa sama sekali terhadap angka ini, memang 212.900-an sehingga harga kita menjadi 32.743.992. Saya mohon pengertian dan
pemahaman bersama, kami juga sampaikan berulang kali ke Kementerian Agama bahwa ada 3 isu besar yang kita hadapi memang dengan angka ini, dan seperti juga tahun-tahun sebelumnya kita mengambil sedikit risiko di dalam penghitungan ini. Yang pertama adalah Bapak Ibu sekalian, harga aftur hari ini itu di kisaran 97 sen per liter. Kita ngambil posisi 93 karena memang asumsi yang kita pakai adalah ada kemungkinan penurunan dari sisi aftur. Walaupun tahun lalu kita mengalami kerugian akibat peningkatan harga aftur pada waktu musim haji. Kita menggunakan angka 84, ternyata mencapai puncaknya di 115-an, 112 sen per liter. Jadi asumsi yang kita pakai pertama adalah 93 sen, jauh di bawah yang harga hari ini 97 sen. Yang kedua, sesuai dengan kesepakatan juga dengan Kementerian Agama dan BPKH, kita menggunakan asumsi kurs 15.150. Mohon maaf, ini memang banyak komponen kita yang sifatnya dolar yang berjalan. Jadi kita juga nggak bisa misalnya beli dolar hari ini di 15.020 misalnya, kemudian kita bayarkan, karena pembayaran terhadap sewa pesawat maupun terhadap maintenance maupun terhadap aftur itu sambil berjalan. Sehingga memang yang ketiga, mohon maaf, yang ketiga kami menggunakan harga sewa pesawat sama dengan 2019. Dengan asumsi kondisi normal dan segala macam, mestinya kita bisa peroleh harga sewa pesawat pada hari itu. Hari ini kita belum menegosiasikan sama sekali, dan kami cukup kaget begitu teman-teman Saudi kemarin mengatakan bahwa harga sewa pesawat naik 30%. Nah ini, tapi kita tetap dalam hitungan ini menggunakan harga sewa pesawat tahun 2019. Jadi mohon maaf dan mohon pengertian Bapak Ibu sekalian, kita memang akan mengambil hanya 2,5% margin, ada risiko di kita, tapi kita akan coba manage semaksimal mungkin mengenai aftur, harga sewa pesawat maupun exchange rate, sehingga bila diminta turun lagi, Pak Kavi, sudah 212 Pak, angka mana lagi Pak yang gitu. Finalnya tadi 32, maaf 32 900 32 743 992. Bapak kalau nanya terus, saya naik terus Pak. Jadi mohon jangan ditanya lagi angkanya Pak. Ini termasuk juga selain tiket 5 hal, transportasi darat tadi yang bagasi juga, dan kemudian Zamzam distribusinya dan pelayanan bagasi Pak. Dan kalau kita ngomong direct cost yang terkait dengan Garuda langsung itu, seperti kami sampaikan kemarin, adalah di angka 29 jutaan Pak. Yang non direct cost itu sudah kita turunkan di angka di bawah 2 jutaan. Pak Irman, mudah-mudahan saya nggak Bapak salah kalau dengar. nanya lagi nanti saya naik lagi Pak. Enggak, gini, semalam Bapak itu ngomong 32 420. Enggak, 743 Pak. Dari 329 ya? 32 turun dari 32956 sebesar 212 Pak. 956 karena kami, saya Ibu Dia dengan Pak Marwan itu hitungnya 32 420. Itu permintaan Pak Menteri Pak. Oh gitu. Gitu ya? Saya mohon maaf. Pak Ketua. Ya. Mudahan ini bisa turun, dan ini adalah salah satu cara untuk turun. Pak Irfan, waktu pembahasan kita dengan Garuda pada tahun 2022, jarak tempat duduk Garuda itu adalah 32 inci. Maskapai Saudi Air itu 30 inci. Flynas itu lebih kurang 28 inci. Apabila kita menyesuaikan, karena ini tempat duduk dalam pesawat bisa digeser ini, ya, kita sesuaikan menjadi 30 inci seperti pesawat Saudi Air. Tentunya di sini akan menambah jamaah, ya. Kalau dia 777 atau 380, ya, itu bisa, tidak salah saya, selisihnya sampai 9 orang itu, ya, 9 orang loh itu Pak.
tentunya kalau kita bagi rata-rata per pesawat, pasti bisa turun lagi. Pasti bisa turun lagi. Tinggal kebijakan dari penerbangan Garuda seperti apa. Kalau kita ini terus terang kita di sini kan bagaimana cara, salah satu komponen dan tata cara untuk menurunkan daripada harga tiket pesawat. Jadi 2 inci itu 2 inci berapa senti ya? 5 senti itu kali panjang pesawat ya. Kalau dia baris 3 udah dapat 9 ini. 9 tentunya pasti mengurangi kos secara rata-rata karena penumpangnya bertambah. Itu saja Pak Irfan ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jawaban saya enggak. Ini prinsip kita akan menyediakan tempat duduk yang pantas buat para penumpang kita. 30 maupun apalagi 28 untuk sebuah perjalanan 9 jam menurut saya memberikan penyiksaan yang tidak patut gitu. Kami ambil contoh juga mungkin Pak ya. Ada juga maskapai yang kemudian menggunakan jenis pesawat yang sama, kita isi kita 360, memang betul dengan arrangement seat itu Pak ya, plus Pak, saya ingat, plus mengurangi jumlah toilet. Jadi mengurangi jumlah toilet itu mereka bisa 420 penumpang duduk, kita maksimum 360. Kenapa? Buat kami jarak itu penting, yang kedua toilet itu penting, ya kan. Jadi ini komitmen kami, pilihan yang kami lakukan. Jadi kalau Bapak minta kita mendekatkan, mohon maaf Pak, bukan style kita Pak, gitu kan. Dan 2 inci itu rasanya beda kok Pak. Terima kasih. Pak, izin, kalau Garuda pakai Citylink itu gimana? Ukuran kursinya sama? Ya, ukurannya sama dengan 360. Bedanya yang Citylink sama kita itu adalah mereka full ekonomi Bu. Sementara kita masih menyediakan berapa seat bisnis kelas untuk tipe pesawat. Kita asumsikan sama harganya. Ya, jadi memang ada 2 pesawat Citylink yang kami masih berencana menggunakan, tetapi bila tidak bisa digunakan, kita akan menyewa pesawat dengan spesifikasi yang sesuai dengan Garuda. Tapi kalau Citylink pun kita akan sesuaikan insinya sesuai dengan kita Pak. Bukan karena disesuaikan dengan tinggi tubuh direktur utama Pak ya, bukan itu Pak, tetapi buat mereka yang juga semampai 32 inci itu nyaman. Kalau di 30 itu yang semampai mentok, yang tinggi seperti saya tekuk. Dan kembali lagi 2.